Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Pernikahan Siska dan Arman dimulai dengan penuh kebahagiaan. Mereka adalah pasangan yang sering menjadi contoh bagi teman-teman mereka, serasi, saling mencintai, dan tampak tak terpisahkan. Arman, dengan pesona dan perhatiannya, selalu berhasil membuat Siska merasa seperti wanita paling istimewa di dunia. Setiap pagi, Arman akan mencium kening Siska sebelum berangkat kerja, mengiriminya pesan-pesan manis sepanjang hari, dan menghabiskan malam mereka dengan obrolan penuh tawa. Namun, kebahagiaan itu perlahan memudar. Dalam beberapa bulan terakhir, Siska merasakan perubahan besar dalam pernikahannya. Perubahan yang membuat hatinya tak tenang, membuatnya bertanya-tanya apakah semua janji yang diucapkan Arman di awal pernikahan hanyalah kata-kata manis tanpa makna. Siska adalah seorang istri yang sabar dan setia. Ia selalu berusaha memahami suaminya, tidak pernah menuntut hal-hal berlebihan, dan berusaha menjadi pendamping terbaik bagi Arman. Tetapi kepekaannya sebagai seorang wanita mulai menangkap sesuatu yang tidak beres. Ada keganjilan dalam sikap Arman yang sulit diabaikan. Arman, pria tampan dan karismatik yang dulu penuh kasih sayang, kini mulai berubah. Ia semakin sering pulang larut dengan berbagai alasan yang terdengar semakin tidak masuk akal. Lembur, sayang, katanya. Ada meeting mendadak. Klien ngajak makan malam. Awalnya, Siska berusaha mempercayainya. Tetapi kebiasaan itu semakin sering terjadi, hingga nyaris menjadi rutinitas. Tak hanya itu, Arman menjadi sangat sibuk dengan ponselnya. Dulu, ia selalu meninggalkan ponselnya begitu saja di meja atau di sofa tanpa khawatir. Kini, benda itu seolah menjadi bagian dari tubuhnya. Ia membawanya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Layar ponselnya selalu menghadap ke bawah ketika diletakkan di meja, dan ia menjadi lebih sensitif setiap kali Siska mendekatinya saat ia sedang mengetik sesuatu. Ketika Siska mengajak Arman menghabiskan waktu bersama, alasan yang diberikan suaminya semakin banyak. Ia lelah, ia sibuk, ia ada urusan mendesak. Kencan malam yang dulu rutin mereka lakukan setiap bulan kini hanya tinggal kenangan. Bahkan saat mereka duduk berdua di rumah pun, Arman lebih banyak fokus pada ponselnya daripada berbicara dengan Siska. Hati Siska mulai dipenuhi kegelisahan. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang tak bisa diabaikan begitu saja. Perubahan Arman semakin jelas dari hari ke hari. Jika sebelumnya ia masih berusaha memberikan alasan setiap kali pulang larut, kini ia bahkan tidak repot-repot menjelaskan. Setiap kali Siska bertanya, Arman hanya menjawab singkat, terkadang bahkan dengan nada kesal. "Aku cuma keluar sebentar," katanya suatu malam ketika Siska bertanya hendak kemana. "Keluar kemana?" tanya Siska, mencoba menahan keresahannya. "Udahlah, jangan banyak tanya," jawab Arman dengan nada dingin, lalu mengambil kunci mobil dan pergi begitu saja. Dulu, Arman selalu memberitahu kemana ia pergi. Bahkan jika hanya sekadar membeli sesuatu di minimarket, ia akan memberitahu Siska. Tetapi sekarang, ia berubah menjadi seseorang yang tertutup, penuh rahasia. Siska mulai merasa ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Ketika akhirnya ia kembali ke rumah, seringkali sudah lewat tengah malam, bahkan subuh. Bau parfum asing yang manis dan lembut terkadang masih melekat di kemeja atau tubuhnya, sesuatu yang membuat hati Siska semakin hancur. Arman bukan tipe pria yang menggunakan parfum seperti itu, aromanya terlalu feminin. Suatu sore, saat Siska hendak menggunakan mobil Arman untuk pergi ke supermarket, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di jok belakang mobil, ada jejak yang mencurigakan, helaian rambut panjang berwarna coklat muda yang jelas bukan miliknya. Lebih dari itu,
Ada aroma parfum wanita yang begitu tajam memenuhi mobil. Siska mengambil rambut itu dan menggenggamnya erat. Dadanya terasa sesak. Ia mencoba berpikir jernih. Mungkin itu rambut rekan kerja Arman. Mungkin ada alasan lain di balik parfum itu. Namun, sekeras apapun ia berusaha menyangkal, hatinya tetap dipenuhi kecurigaan. Ketika kegelisahannya semakin besar, Siska akhirnya memutuskan untuk mengecek rekening bersama mereka. Ia tahu Arman tidak akan pernah memberitahunya secara langsung, tetapi mungkin ada petunjuk yang bisa ia temukan di sana. Saat membuka mutasi rekening, matanya langsung tertuju pada beberapa transaksi yang mencurigakan. Ada beberapa pembayaran dengan nominal cukup besar ke sebuah butik mewah, padahal selama ini Arman jarang membeli pakaian baru. Ada juga transaksi di restoran mahal yang tidak pernah mereka kunjungi bersama. Lalu, ada satu hal yang benar-benar membuatnya terkejut. Sebuah transfer dengan jumlah signifikan ke rekening atas nama seorang wanita yang tidak ia kenal. Nama itu terasa asing, tetapi Siska yakin itu bukan keluarga atau rekan kerja Arman yang biasa ia dengar. Tangannya gemetar saat menatap layar ponselnya. Jika hanya sekali atau dua kali, mungkin ia bisa menganggapnya kebetulan. Tetapi jumlah transaksi ini terlalu banyak untuk diabaikan. Air mata Siska menggenang. Ia ingin sekali bertanya langsung kepada Arman, tetapi ia juga tahu bahwa suaminya mungkin akan menghindar, mencari alasan, atau bahkan menyalahkannya karena mencampuri urusan yang tidak seharusnya. Namun, Siska tidak bisa lagi berdiam diri. Ia harus mencari tahu kebenarannya, walaupun itu berarti menghadapi kenyataan yang paling ia takutkan. Malam itu, Siska duduk di sofa dengan hati yang berdebar kencang. Rasa curiga yang selama ini hanya berupa firasat kini semakin kuat. Parfum wanita di mobil, helaian rambut asing, transaksi mencurigakan, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Tapi Siska masih butuh bukti. Bukti nyata yang bisa membuka mata dan hatinya sepenuhnya. Kesempatan itu datang ketika Arman, yang pulang larut seperti biasa, tertidur di sofa dengan ponselnya masih tergenggam di tangan. Layar ponsel yang awalnya gelap tiba-tiba menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk. Siska menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih cepat saat melihat nama di layar. Maya. Tangan Siska gemetar. Ia melirik Arman yang masih tertidur pulas, lalu dengan perlahan mengambil ponsel itu dari genggamannya. Jemarinya menari di layar, membuka aplikasi pesan, dan saat itulah hatinya seolah hancur berkeping-keping. Pesan-pesan itu jelas bukan sekadar percakapan biasa. Sayang, aku kangen. Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku nggak sabar nunggu akhir pekan nanti. Jangan lupa janji kita ya. Kamu luar biasa tadi malam. Aku masih bisa merasakan sentuhanmu. Napas Siska tercekat. Matanya mulai basah. Ia menggulir layar ke atas, membaca lebih banyak pesan. Chat mereka penuh dengan kata-kata manis, panggilan sayang, dan janji-janji yang dulu hanya diberikan Arman kepadanya. Ada foto-foto Maya, wanita cantik dengan senyum menggoda, berpakaian anggun dan penuh percaya diri. Tidak sulit bagi Siska untuk menyadari bahwa Maya adalah tipe wanita yang ambisius. Seseorang yang tahu apa yang ia inginkan dan tidak ragu untuk mengambilnya, bahkan jika itu berarti menghancurkan rumah tangga orang lain. Lebih menyakitkan lagi, Maya tahu Arman sudah menikah. Dalam salah satu pesan, Maya bahkan menulis, "Istrimu nggak curiga? Aku takut kita ketahuan." Dan jawaban Arman, "Tenang aja, dia nggak tahu apa-apa. Lagi pula dia nggak akan berani macam-macam." Siska merasakan dadanya sesak. Air mata yang tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Selama ini ia mencoba bersikap sabar, mencoba memahami, bahkan masih berusaha percaya pada suaminya. Tapi kenyataannya, Arman sudah mengkhianatinya. Ia tidak hanya berselingkuh, tetapi juga meremehkan perasaan dan kesetiaan Siska. Siska mengepalkan tangannya. Hatinya terluka, tetapi di balik rasa sakit itu, ada kemarahan yang mulai tumbuh. Ia tidak bisa diam saja. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus dibodohi.
Dan yang pasti, ia tidak akan membiarkan Arman dan Maya menang begitu saja. Suasana rumah mereka tak lagi hangat seperti dulu. Jika dulu rumah ini dipenuhi tawa dan percakapan penuh kasih, kini yang tersisa hanyalah kebisuan yang menyakitkan. Siska tahu, sejak ia menemukan bukti perselingkuhan Arman dengan Maya, pernikahan mereka tak akan pernah sama lagi. Ia mencoba menenangkan dirinya, mencoba berpikir jernih. Ia tak ingin membuat keputusan gegabah hanya karena emosi. Tapi bagaimana ia bisa diam ketika pengkhianatan itu terpampang jelas di depan matanya? Malam itu, ia memberanikan diri untuk berbicara dengan Arman. Saat suaminya pulang, seperti biasa, larut malam dan tanpa penjelasan, Siska menyambutnya dengan tenang. Ia menunggu Arman melepas sepatu, meletakkan tas kerja, lalu duduk di sofa sambil menghela napas panjang. Raut wajahnya tampak lelah, tetapi Siska tidak bisa lagi menunda pembicaraan ini. "Mas, kita perlu bicara," ujar Siska dengan suara yang ia usahakan tetap lembut. Arman meliriknya sekilas, lalu mengalihkan pandangannya ke ponsel. "Besok aja, aku capek," jawabnya tanpa minat. "Tolong, cuma sebentar," pinta Siska. Arman menghembuskan napas kasar. Dengan enggan, ia meletakkan ponselnya di atas meja, tetapi tetap dengan wajah tidak sabar. "Apa lagi, Siska?" tanyanya. Nadanya sudah terdengar defensif bahkan sebelum Siska sempat bicara lebih lanjut. Siska menelan ludah. Dadanya terasa sesak, tetapi ia mencoba mengendalikan emosinya. "Aku cuma mau tahu, kenapa sikap Mas berubah?" tanyanya hati-hati. "Kenapa sekarang Mas sering pulang malam? Kenapa Mas jadi begitu tertutup?" Alih-alih menjawab dengan tenang, Arman justru mendengus kesal. "Kamu mulai lagi?" katanya dengan nada tajam. "Aku kerja, Siska. Aku cari uang buat kita. Apa itu salah?" Siska menggeleng pelan. "Aku tahu Mas kerja. Tapi kenapa rasanya Mas selalu menghindar dariku? Mas jarang di rumah. Dan bahkan saat di rumah pun Mas lebih sibuk dengan ponsel daripada bicara sama aku." Arman tertawa sinis. "Jadi sekarang aku salah karena sibuk kerja?" "Bukan itu maksudku, Mas." "Lalu apa?" Arman menatap Siska tajam. "Kamu mau nuduh aku yang macam-macam?" Siska menghela napas. "Aku nggak nuduh. Aku cuma merasa ada yang berubah. Mas dulu nggak seperti ini." "Terserah kamu mau mikir apa." Ketika Siska masih berusaha menahan emosinya, Arman justru berdiri, seolah ingin mengakhiri percakapan. Tapi Siska menahan lengannya. "Mas, aku cuma ingin kejujuran," ucapnya lirih. Arman menepis tangannya dengan kasar. "Sudah cukup, Siska," suaranya meninggi. "Aku muak dengan semua pertanyaanmu. Kamu tuh terlalu curiga, terlalu mengekang. Aku nggak bisa napas di rumah ini." Siska terkejut. Selama ini Arman memang berubah, tetapi ia tak pernah membentaknya seperti ini. "Jadi aku yang salah sekarang?" tanya Siska, matanya mulai memanas. Arman mendekat, wajahnya penuh kemarahan. "Iya, kamu selalu berpikir negatif. Makanya jangan terlalu banyak nonton sinetron atau baca cerita murahan. Hidup ini nggak sesederhana yang kamu kira." Siska terdiam, tetapi hatinya bergejolak. Ia ingin membalas, ingin mengungkap semua bukti yang ia temukan. Ingin menanyakan tentang Maya, tentang parfum di mobil, tentang transaksi mencurigakan di rekening mereka. Tetapi ia tahu, malam ini Arman tidak akan mendengarkannya. Suaminya tidak ingin mencari solusi. Ia hanya ingin menang. Dengan air mata yang ia tahan mati-matian, Siska menelan semua sakit itu sendiri. Tapi satu hal yang kini ia sadari dengan pasti, Arman bukan hanya berubah. Ia sedang menyembunyikan sesuatu. Dan Siska tak akan berhenti sampai ia menemukan jawabannya. Siska duduk di sebuah kafe dengan wajah tegang, tangannya menggenggam cangkir kopi yang sudah mendingin. Di hadapannya, Rina, sahabat terbaiknya, menatapnya dengan sorot mata penuh keprihatinan. "Aku masih nggak percaya Arman sejahat itu," ujar Rina, menggelengkan kepala. Siska menghembuskan napas panjang.
Aku juga nggak mau percaya, Rin. Tapi aku lihat sendiri chat mereka. Aku temuin rambut perempuan lain di mobilnya. Aku cek rekeningnya, ada transaksi mencurigakan. Aku bahkan nyium parfum perempuan di bajunya. Rina meremas tangan Siska, memberikan dukungan. Jadi kamu mau ngapain sekarang? Siska menatap Rina dengan mata penuh tekad. Aku nggak bisa biarin dia terus berbohong. Rin, aku mau dia ketahuan. Aku mau dia malu. Aku mau dia tahu kalau aku bukan perempuan bodoh yang bisa dibohongi begitu saja. Rina mengangkat alis. Dan aku yakin kamu udah punya rencana. Siska mengangguk. Aku mau menjebak dia. Aku mau bongkar perselingkuhannya di depan keluarga besar, biar dia nggak bisa mengelak lagi. Rina tersenyum penuh semangat. Oke, aku suka cara berpikirmu. Gimana caranya? Menyusun perangkap. Malam itu, Siska dan Rina menyusun rencana dengan matang. Mereka harus memastikan Arman tidak bisa lagi mengelak atau menyalahkan Siska seperti yang selalu ia lakukan. Kita harus pastikan ada bukti konkret yang gak bisa dia bantah, kata Siska. Rina berpikir sejenak, lalu menepuk meja. Gimana kalau kita jebak dia di restoran atau hotel? Tempat di mana dia sering ketemu sama perempuan itu. Siska menimbang ide itu. Aku pernah lihat transaksi Arman di restoran mewah yang kita berdua nggak pernah datangi. Kemungkinan besar dia sering makan malam di sana sama perempuan itu. Kita cari tahu kapan dia ada di sana, kata Rina antusias. Kalau perlu, aku bisa pura-pura jadi pelanggan dan memotret mereka dari jauh. Siska menyukai ide itu. Dan setelah kita dapat bukti, aku akan pastikan keluarganya tahu. Aku akan mengatur makan malam keluarga dan memperlihatkan semuanya di depan mereka. Rina tertawa kecil. Aku suka ini. Kita bikin dia malu sampai nggak bisa angkat kepala lagi. Siska berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana berwarna pastel. Raut wajahnya terlihat tenang, tetapi di dalam hatinya, badai sedang bergemuruh. Malam ini adalah bagian paling krusial dari rencananya, dan ia harus memastikan semuanya berjalan sempurna. Ia berbalik, melihat Arman yang sedang berdiri di dekat pintu kamar, menyilangkan tangan di dada. Pria itu tampak sedikit tidak sabar, tetapi wajahnya tetap tenang, seperti seseorang yang sedang menyusun rencana rahasia. Kamu yakin gak bisa batalin acara keluarga ini? Tanya Arman, suaranya terdengar datar. Siska tersenyum kecil. Gak bisa, Mas. Ini acara penting, dan Mama udah berharap aku datang. Lagi pula, cuma 2 hari kok. Aku pergi besok pagi, pulang lusa. Arman mengangguk, tetapi sorot matanya seolah menyembunyikan sesuatu. Ya sudah, hati-hati di jalan, katanya, lalu berbalik menuju lemari untuk mengambil ponselnya. Siska memperhatikan gerak-geriknya dengan seksama. Ia tahu, begitu ia pergi, Arman pasti akan segera menghubungi Maya. Dan itu adalah bagian dari rencana yang sudah ia susun dengan matang. Malam itu, setelah Arman tertidur, Siska bangun diam-diam dan mengecek ponselnya. Seperti yang ia duga, ada pesan dari Maya. Maya, sayang, aku kangen. Besok bisa ketemu? Arman, iya, dia lagi keluar kota. Kita bisa semalaman bersama. Maya, di tempat biasa. Arman, enggak. Aku mau sesuatu yang lebih spesial. Aku bakal ajak kamu ke hotel terbaik di kota ini. Kita rayakan malam kita berdua. Siska menahan napas. Tangannya mengepal, tetapi ia segera menghembuskan napas perlahan, mencoba menenangkan dirinya. Ini memang yang ia harapkan. Arman, seperti yang sudah ia duga, terlalu percaya diri. Ia mengira Siska benar-benar akan pergi, dan itu memberinya kesempatan untuk bertemu Maya tanpa harus bersembunyi lagi. Siska menutup ponselnya dan tersenyum tipis. Kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Mas? Gumamnya dalam hati. Keesokan harinya, Siska berangkat ke stasiun, memastikan Arman melihatnya pergi. Ia melambaikan tangan,
tersenyum lembut seolah semuanya baik-baik saja. Arman membalas senyum itu, tetapi ada sorot lega di matanya yang tidak luput dari perhatian Siska. Begitu kereta mulai berjalan, Siska turun di stasiun berikutnya dan langsung menuju hotel yang sudah ia dan Rina incar. Rina, yang sudah menyamar sebagai staf hotel, memberikan informasi bahwa Arman telah memesan kamar VIP dengan pemandangan kota yang romantis. "Kamu yakin mau lihat mereka langsung?" tanya Rina pelan saat mereka duduk di lobi, menunggu Arman datang. Siska mengangguk. "Aku harus. Aku mau dia tahu bahwa aku melihat semua ini dengan mata kepalaku sendiri." Tak lama kemudian, Arman muncul. Ia tampak rapi dengan kemeja putih dan celana bahan, wajahnya berseri-seri seolah akan berkencan dengan pujaan hati. Maya, yang datang beberapa menit setelahnya, mengenakan gaun merah yang menonjolkan lekuk tubuhnya, rambut panjangnya tergerai indah, dan bibirnya melengkung dalam senyum menggoda. Mereka berjalan beriringan menuju resepsionis, tangan Arman melingkar di pinggang Maya. Siska mengawasi mereka dari kejauhan, dadanya berdebar kencang, bukan karena cemburu, tetapi karena amarah yang selama ini ia pendam mulai mendidih. Setelah mendapatkan kunci kamar, mereka berdua masuk ke lift dengan penuh senyum dan bisikan mesra. Siska mengepalkan tangan. Hotel mewah itu berdiri megah, dikelilingi lampu-lampu kota yang berkilauan, menciptakan suasana yang begitu romantis. Arman dan Maya tiba di lobi, berjalan berdampingan dengan langkah penuh percaya diri. Maya tersenyum lebar, matanya berbinar-binar seperti seorang gadis yang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Arman, meskipun tampak santai, sesekali menoleh ke sekitar, memastikan bahwa tidak ada yang mengenali mereka. Di resepsionis, Maya dengan anggun memberikan nama mereka, dan staf hotel langsung mengarahkan mereka ke lift. Keduanya tampak sangat mesra. Arman menggenggam tangan Maya dengan erat, seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa malam ini adalah milik mereka berdua. Di dalam lift, Maya meletakkan kepalanya di bahu Arman, matanya tertutup dengan lembut. "Aku sudah menunggu ini sejak lama," bisiknya, suaranya rendah dan menggoda. Arman tersenyum, merespons dengan belayan lembut di rambut Maya. "Aku juga," jawabnya, suaranya penuh dengan kehangatan, seolah tidak ada yang lebih penting selain Maya malam itu. Pintu lift terbuka, dan mereka melangkah keluar menuju kamar yang telah dipesan Arman, sebuah suite mewah dengan pemandangan kota yang indah. Kamar itu didekorasi dengan cahaya temaram dari lampu gantung kristal yang menggantung di atas mereka, menciptakan suasana yang sangat intim dan eksklusif. "Ini luar biasa," ujar Maya dengan kagum, matanya menyapu seluruh ruangan. Di meja kecil dekat jendela, ada sebotol sampanye dingin, siap dinikmati bersama. Arman menutup pintu kamar dengan pelan, lalu berjalan mendekat ke meja itu. "Sama seperti kita," katanya, membuka botol sampanye dengan gerakan elegan. "Malam ini, semuanya tentang kita." Maya duduk di tepi tempat tidur, menatap Arman dengan tatapan penuh harapan. "Aku suka cara kamu berpikir, Arman," ujarnya dengan suara yang lembut, seolah semua yang ada di dunia ini hanya tentang mereka berdua. Arman menuangkan sampanye ke 2 gelas, lalu mendekatkan gelasnya kepada Maya. "Untuk kita," katanya, mengangkat gelasnya, dan Maya segera menyambutnya. Mereka saling bertatap mata, menikmati momen penuh kebersamaan itu, lalu bersulang. Sambil meminum sampanye, Maya mendekat, matanya berbinar-binar. "Kamu tahu, Arman, aku nggak peduli apapun yang terjadi. Aku nggak peduli kalau kamu sudah menikah," katanya dengan percaya diri. "Aku cuma mau kamu." Arman menatapnya dalam-dalam, dan senyum tipis muncul di bibirnya. "Aku juga nggak peduli, Maya. Semua itu nggak penting. Yang penting hanya kita." Maya menggigit bibir bawahnya dengan manja, lalu berdiri dan berjalan mendekat. Ia merangkul Arman dengan lembut, wajahnya sangat dekat dengan wajah pria itu. "Aku ingin kamu tahu, Arman. Aku nggak akan pernah berhenti menginginkan kamu." Arman membalas pelukan itu, tangannya mengelus punggung Maya dengan penuh kasih. "Aku tahu, Maya. Aku juga nggak bisa menahan diri," katanya, suaranya bergetar dengan hasrat yang mulai membara.
Maya mendongak, menatapnya dengan tatapan menggoda, lalu mulai mencium bibir Arman dengan lembut, perlahan-lahan. Arman membalas ciuman itu dengan penuh gairah, seolah semua yang ada di sekeliling mereka menghilang begitu saja. Waktu seolah berhenti, dan mereka hanyut dalam dunia mereka sendiri. Dunia di mana tidak ada ikatan, tidak ada tanggung jawab, hanya mereka berdua. Ciuman mereka semakin dalam, tangan Arman mulai menjelajah tubuh Maya, membelai kulit halusnya, sementara Maya membalas dengan lebih penuh gairah. Mereka seolah melupakan semua yang ada di luar kamar itu. Arman merasakan dorongan yang kuat untuk terus berada di sana, bersama Maya, tanpa memikirkan apapun, tanpa menoleh ke belakang. Maya, yang tidak bisa menahan diri, melangkah mundur sedikit dan tersenyum penuh kemenangan. "Aku selalu tahu kamu milikku, Arman," katanya dengan suara rendah namun penuh percaya diri. "Kita akan terus bersama, tanpa ada yang bisa menghalangi kita." Arman hanya bisa tersenyum, dan mereka berdua saling merangkul, tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Malam itu, semuanya terasa sempurna. Begitu sempurna hingga mereka lupa bahwa mereka sedang berada di ujung tebing yang sangat tinggi, tempat yang bisa mengguncang semuanya begitu saja. Di luar kamar, kota terus berdenyut, lampu-lampu kota tetap berkilauan, tetapi di dalam kamar itu, hanya ada mereka berdua, terjebak dalam permainan cinta yang penuh gairah, tanpa menyadari bahwa kebenaran yang tak terhindarkan sedang mengintai dari balik bayangan. Malam itu, Siska dan Rina bersembunyi di balik bayangan, memanfaatkan setiap inci dari suasana yang senyap dan tenang di sekitar hotel. Mereka tak terdeteksi, bergerak dengan hati-hati seperti bayangan yang melintasi lorong-lorong mewah yang dihiasi lampu-lampu redup. Semua terasa begitu sunyi, hanya langkah kaki mereka yang terkadang terdengar, beriringan dengan detak jantung Siska yang semakin cepat, penuh ketegangan. Rina memegang tas kamera di tangannya, yang sudah dipersiapkan sejak beberapa hari lalu. Setiap langkah yang mereka ambil sudah terencana dengan baik, dan setiap gerakan mereka begitu terukur agar tak ada yang curiga. Mereka sudah berada di dekat lift saat Arman dan Maya masuk. Tidak ada yang melihat mereka. Waktu seperti melambat, dan suasana terasa sangat tegang. Siska menatap Rina, yang memberikan anggukan kecil. Mereka tahu, momen ini adalah titik balik dari segala yang telah mereka persiapkan. Maya dan Arman sekarang berada di dunia mereka sendiri. Sebuah dunia yang sangat berbeda dari kehidupan yang Siska kenal. Dengan cepat, mereka mengikuti pasangan itu, tetap berjarak beberapa langkah di belakang, memastikan bahwa mereka tetap tersembunyi dari pandangan. Arman dan Maya tidak menyadari keberadaan mereka, terlalu tenggelam dalam dunia mereka masing-masing. Siska dan Rina bergerak cepat, tetapi tanpa suara. Mereka akhirnya mencapai kamar yang sudah dipesan Arman. Pintu kamar itu terbuka, dan Maya melangkah masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Arman yang menutup pintu dengan hati-hati. Begitu pintu tertutup, Siska dan Rina saling bertukar pandang. Rina mengeluarkan kamera dari tasnya dengan gerakan cepat dan hati-hati. Mereka tahu waktu mereka terbatas. Jika mereka tidak mendapatkan bukti yang cukup, maka semua usaha ini akan sia-sia. "Harus cepat," bisik Siska dengan suara pelan, hampir tidak terdengar di antara desiran napasnya yang tersendat. Rina mengangguk, segera mengatur kamera ke mode video, dan menunjuk ke arah kamar yang kini terkunci rapat. "Aku bisa ambil video dari sini. Kita harus ambil gambar mereka berdua bersama." Siska melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang lewat. Mereka berdiri di sudut, dekat dengan pintu, tanpa menonjolkan diri. Hanya lampu-lampu di sepanjang koridor yang memberi cahaya temaram, namun itu cukup untuk mereka bergerak dengan hati-hati. Siska mendekatkan telinganya ke pintu kamar. Dari dalam, terdengar suara tawa Maya yang lembut, dan suara Arman yang mengikuti. Seiring berjalannya waktu, suara mereka semakin jelas, seperti mereka sedang menikmati kebersamaan mereka dengan penuh gairah. Suara gelas berdenting terdengar, kemudian disusul suara langkah kaki yang cepat. Arman dan Maya tampaknya tidak memperdulikan apapun selain diri mereka sendiri. Rina memegang kamera dengan tangan terampil, mengarahkan lensa ke pintu yang tertutup rapat. Ia mulai merekam,
memastikan bahwa setiap momen yang terjadi di dalam kamar itu dapat rekam dengan jelas. Siska berdiri di sampingnya, mengawasi dengan cemas. Tiba-tiba, suara ciuman terdengar dari balik pintu. Siska menahan napas, matanya membelalak. Itu mereka benar-benar melakukannya, bisiknya dengan penuh amarah. Rina mengangguk, menoleh ke Siska sejenak. Ini bukti yang kita butuhkan. Jangan khawatir, Siska. Kita akan pastikan semuanya terekam dengan sempurna. Saat itu, suara Arman terdengar jelas. Kamu tahu, Maya, aku gak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Semua terasa benar, seperti kita sudah ditakdirkan untuk bersama. Maya tertawa pelan, suaranya manja. Aku juga merasa begitu, Arman. Aku ingin kita terus seperti ini, tanpa ada yang menghalangi kita. Siska merasakan darahnya mendidih, namun ia berusaha menenangkan diri. Aku akan pastikan kamu menyesal, Arman, gumamnya dalam hati. Rina memfokuskan kameranya lebih dekat ke pintu, merekam setiap gerakan mereka, setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tak tahu bahwa ini adalah akhir dari kebahagiaan semu mereka. Rencana Siska akan segera terungkap, dan Arman tak akan bisa menghindarinya. Beberapa saat kemudian, suara dari dalam kamar menjadi semakin jelas. Kamar itu seolah dipenuhi dengan hawa yang penuh gairah dan kemesraan. Sesuatu yang sangat berbeda dengan pernikahan Siska yang selama ini dipenuhi dengan keraguan. Siska menatap ke arah Rina, yang terus merekam dengan tekun. Kita harus menyelesaikan ini, bisiknya. Begitu kita punya semua bukti, kita akan membawanya ke keluarga besar. Rina mengangguk tanpa berkata apa-apa, dan mereka berdua kembali fokus pada kamera, berharap bahwa malam yang penuh rahasia ini akan segera terbongkar. Di luar, hanya ada kesunyian yang menyesakan, dan di dalam kamar itu, dunia Arman dan Maya terus berputar tanpa mengetahui bahwa tak lama lagi, segala kebohongan mereka akan terbongkar. Hari itu terasa berbeda bagi Siska. Suasana yang seharusnya hangat dan penuh kedamaian kini dipenuhi dengan ketegangan yang menggantung di udara. Dengan hati yang berdebar, Siska mempersiapkan segalanya. Ia sudah menghubungi Rina untuk memastikan semua bukti perselingkuhan Arman sudah siap diputar. Semua sudah terencana dengan sempurna. Hanya satu hal yang belum, reaksi Arman ketika semua ini terungkap di depan keluarga besarnya. Siska memutuskan untuk mengundang keluarga besar Arman ke rumah orang tuanya, Buati dan Pak Dharma. Semua ini dilakukan tanpa memberitahu Arman, yang kini merasa bahwa hubungan mereka tidak lebih dari sekedar rutinitas yang membosankan. Siska ingin memberi kejutan besar, dan dia tahu persis bagaimana cara terbaik untuk itu. Pada pukul 5 sore, keluarga besar Arman mulai berdatangan ke rumah Buati. Siska sudah duduk di ruang tengah, mengatur letak kursi agar semua orang bisa melihat layar proyektor yang sudah terpasang dengan rapi. Buati, yang terlihat sibuk mempersiapkan teh manis, mengerutkan kening saat melihat wajah Siska yang tampak serius. "Kamu apa kabar, Siska?" tanya Buati dengan nada yang sedikit menggurui. "Kamu nggak kelihatan senang, ada masalah apa?" Siska tersenyum tipis, mencoba untuk tidak terlihat cemas. "Saya baik-baik saja, Ibu, nanti kalian semua pasti tahu." Pak Dharma yang baru saja masuk juga menatapnya, tampak curiga. "Apa yang sedang kamu rencanakan, Siska? Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal." Namun, Siska hanya tersenyum dengan penuh keyakinan. "Tenang, Ayah. Ini akan menjadi pertemuan yang sangat penting." Ketegangan semakin terasa saat keluarga Arman, termasuk saudara-saudaranya, mulai duduk. Beberapa tampak cemas, sebagian lain tampak tidak sabar untuk segera makan malam. Namun, Siska tidak bergerak dari tempat duduknya. Semua mata kini tertuju padanya, dan dia tahu ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan segalanya. Arman, seperti yang ia duga, belum tiba. Siska memanfaatkan kesempatan itu untuk mempersiapkan diri. Ia memeriksa proyektor sekali lagi, memastikan semuanya berjalan lancar. Beberapa menit kemudian, Arman akhirnya muncul. Dia melangkah masuk dengan wajah yang tampak biasa-biasa saja, tanpa curiga sedikit pun.
Maaf telat, kata Arman, tersenyum dan menyapa keluarga besarnya. Namun, senyumnya terhenti ketika matanya bertemu dengan pandangan Siska yang tajam dan penuh makna. Ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Siska malam ini, dan Arman bisa merasakannya. Silakan duduk, Mas, kata Siska dengan suara yang terdengar tenang tetapi penuh ketegasan. Arman duduk di samping ibunya, mencoba untuk terlihat santai. Namun, ada ketegangan yang melingkupi ruangan itu, yang mulai terasa semakin berat. Siska menunggu beberapa saat hingga semua orang duduk dan suasana menjadi cukup tenang. Kemudian, dia berdiri dengan perlahan dan menyalakan proyektor. Maaf, kalau saya mengganggu, kata Siska, suaranya tenang namun dengan intensitas yang mengguncang. Tapi saya rasa ini adalah saat yang tepat untuk kita semua berbicara, terutama tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam pernikahan saya dengan Arman. Ruangan itu mendadak hening. Semua orang menatap Siska dengan ekspresi kebingungan dan rasa ingin tahu. Arman, yang sejak tadi tampak santai, mulai merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Siska, apa yang kamu lakukan? Tanya Buati, sedikit khawatir. Apa ini? Ada masalah besar yang kamu sembunyikan? Siska mengabaikan pertanyaan itu dan melanjutkan. Dengan tenang, ia menekan tombol remote, dan layar proyektor di depan mereka mulai menampilkan gambar pertama. Semua yang ada di ruangan itu terperangah ketika gambar pertama muncul. Sebuah foto Arman dan Maya yang sedang bercumbu di sebuah hotel mewah. Maya mengenakan gaun merah yang sama seperti yang ia pakai malam itu, dan Arman tampak kehilangan kendali, berpelukan dengan wanita itu di tempat tidur hotel. Ini tidak mungkin, teriak Arman, berdiri dengan cepat, wajahnya memucat. Siska, apa yang kamu lakukan? Ini semua hanya rekayasa. Namun, Siska tetap tenang. Lihatlah, Mas, bukti yang sudah saya kumpulkan. Dan ini belum semuanya. Dengan satu pergerakan, Siska menggulirkan video berikutnya. Video yang menampilkan percakapan mesra antara Arman dan Maya, saat mereka merencanakan pertemuan di hotel, berbicara tentang betapa mereka ingin terus bersama, tanpa peduli apakah Arman sudah menikah atau tidak. Video itu menunjukkan Maya yang dengan jelas mengatakan, "Aku nggak peduli kalau kamu sudah menikah. Kita berdua bisa lebih bahagia tanpa ada yang menghalangi." Keluarga besar Arman terdiam. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat, tetapi tak bisa menyangkal kebenarannya. Pandangan mereka mulai beralih ke Arman, yang kini terlihat seperti pria yang terjebak dalam kebohongannya sendiri. Arman, suara Buati terdengar pecah, penuh dengan kecewa. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu benar-benar menyia-nyiakan semua yang kita percayakan padamu? Kamu sudah menghancurkan hati Siska, dan kamu juga menghancurkan keluarga ini. Arman berdiri terpaku, mencoba menjelaskan, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Matanya beralih ke Siska, penuh dengan penyesalan, namun itu terlambat. Siska menatap Arman dengan penuh kebencian yang disembunyikan di balik ketenangannya. Ini semua bukan hanya tentang perselingkuhan, Mas. Ini tentang pengkhianatan terhadap pernikahan kita. Ini tentang semua yang sudah kamu rusak. Saudara-saudara Arman mulai mengalihkan pandangan, merasa canggung dan tak tahu harus berkata apa. Mereka jelas merasa terkejut, dan beberapa mulai berbisik di antara mereka. Namun, Arman tetap terdiam, tak bisa berkata-kata. Siska melangkah maju dengan kepala tegak. Semua ini saya lakukan bukan hanya untuk diri saya, tetapi juga untuk menghentikan kebohongan yang telah berlarut-larut. Sekarang, saya akan melanjutkan hidup saya tanpa kamu, Arman. Ini adalah akhir dari semuanya. Dengan penuh keberanian, Siska meninggalkan ruangan itu, meninggalkan keluarga besar yang terbelah dan suaminya yang hancur oleh kebohongannya sendiri. Meskipun hatinya masih terasa sakit, Siska tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ruangan itu seakan terhenti sejenak, dipenuhi keheningan yang mencekam. Semua mata terarah pada Arman yang kini tampak keringat dingin, wajahnya pucat pasi. Bukti-bukti perselingkuhannya terpampang jelas di layar proyektor,
tak dapat dibantah atau disangkal. Semua orang di sekelilingnya mulai berbicara dalam bisikan cemas, suara-suara mereka mengisi ruangan yang penuh ketegangan ini. Bu Wati, yang selama ini selalu menjadi benteng pertahanan Arman, kini terdiam, mulutnya terbuka tanpa kata. Ia tak bisa lagi berkata-kata. Pandangannya kosong, seolah ia sedang mencoba memproses kenyataan yang begitu pahit. Tidak pernah dalam hidupnya ia membayangkan bahwa anaknya, anak yang selama ini ia banggakan, akan melakukan hal seperti ini. Siska, ini semua bohong. Kamu tidak bisa percaya semua ini. Arman akhirnya membuka suara, berusaha membela diri dengan suara yang terdengar lemah dan terbata-bata. Ini hanya sebuah kesalahan. Maya itu hanya teman, tidak lebih. Namun, suara Arman yang semula penuh percaya diri kini terdengar rapuh. Ia tahu, kata-kata itu tidak akan cukup untuk meyakinkan siapapun di ruangan itu. Semua orang sudah melihat bukti yang tak terbantahkan, dan kebohongan-kebohongan yang selama ini ia tutupi akhirnya terungkap. Bu Wati yang semula duduk tegak, kini merosot di kursinya. Matanya basah, namun dia berusaha keras menahan air matanya. Ia memandang Arman dengan tatapan yang tak bisa lagi menyembunyikan kekecewaan. Arman, apa yang sudah kamu lakukan? Suara Bu Wati pecah, tak ada lagi keteguhan di dalamnya. Kamu telah menghancurkan keluarga ini, menghancurkan kepercayaan saya sebagai ibumu. Pak Dharma, yang sejak tadi hanya diam menyaksikan, akhirnya angkat bicara dengan nada yang penuh kemarahan. Apa kamu benar-benar tidak tahu malu? Arman, kamu menghancurkan pernikahanmu dengan Siska, dan kau bahkan berani berselingkuh dengan wanita itu di depan mata kami semua. Apa kau kira ini bisa dimaafkan? Suasana semakin panas. Semua saudara-saudara Arman, yang biasanya mendukungnya dalam segala hal, kini mulai menunjukkan rasa tidak puas mereka. Beberapa mulai menggerutu, tidak percaya bahwa Arman, anak yang mereka anggap baik dan penuh harapan, bisa melakukan hal sekejam ini. Siska berdiri diam, matanya tajam menatap Arman yang kini tampak seperti tersudut. Semua kemarahan dan kekecewaan yang selama ini terpendam, akhirnya meluap begitu saja. Hatiku tak lagi peduli dengan kata-katamu, Arman, pikirnya. Semuanya sudah jelas. Arman yang sudah terpojok mulai berusaha mencari jalan keluar, mencoba berbicara lebih keras. Kalian semua tidak mengerti. Aku hanya lelah, dan Maya itu membuatku merasa hidup lagi. Siska tidak pernah mengerti aku, dia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Siska merasakan hatinya hancur mendengar kata-kata itu, namun dia tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya. Dia melangkah maju, menatap Arman dengan tatapan yang begitu dalam. Kau yang tidak mengerti, Arman, jawabnya dengan suara yang lebih tenang daripada yang dia rasakan. Kau merasa lelah, tetapi kau tak pernah sekalipun menghargai apa yang telah kulakukan untukmu, untuk pernikahan ini. Maya bukan alasan. Kau hanya memilih untuk menghancurkan semuanya. Mata Siska berkaca-kaca, tetapi dia menahan air matanya. Ini bukan saat yang tepat untuk menunjukkan kelemahan. Aku sudah berusaha sabar. Aku sudah memberikan segalanya, dan ini yang kau lakukan? Berselingkuh di belakangku, menipu keluargaku, bahkan menyakitiku dengan kata-kata itu. Suasana semakin memanas. Arman, yang mulai kehilangan kontrol, berdiri dengan terburu-buru. Aku tidak ingin ini bukan yang kuinginkan. Tapi aku tidak bisa lagi seperti itu, tidak dengan kamu, Siska. Jadi, kamu pikir aku tidak cukup baik untukmu? Siska bertanya dengan suara serak. Apa aku hanya cukup untukmu ketika kamu merasa nyaman? Arman, apa aku hanya ada ketika kamu butuh aku? Dan setelah itu, aku hanya menjadi tempat sampah untuk semua kekecewaanmu. Siska berbalik, berjalan perlahan menuju pintu. Aku sudah cukup menderita, Arman. Aku sudah cukup memaafkan kebohonganmu. Tapi malam ini, aku tidak akan lagi menjadi orang bodoh yang terus menunggu janji kosong darimu. Bu Wati menatap Arman dengan tatapan penuh amarah dan kekecewaan. Kamu memang anakku, Arman.
Tapi malam ini, aku tak mengenalmu lagi. Kamu telah mengecewakan seluruh keluarga. Dan apa yang lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa anak sendiri bisa menghancurkan kepercayaan itu? Suasana semakin panas. Semua orang terdiam, tidak tahu lagi harus berkata apa. Mereka merasa terjebak di antara rasa kasih sayang terhadap Arman dan rasa kecewa yang begitu mendalam terhadap tindakannya. Arman berdiri kaku, matanya kosong, seolah ia sedang berusaha menelan kenyataan yang semakin jelas. Siska. Suaranya hampir tak terdengar, penuh penyesalan. Aku minta maaf. Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk menebus semua yang telah ia lakukan. Siska menoleh untuk terakhir kalinya sebelum melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan Arman yang kini merasa seperti dunia di sekelilingnya runtuh. Setiap langkah Siska terasa berat, tetapi di dalam hatinya, ia tahu ini adalah langkah yang benar. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Tidak ada lagi tempat bagi penyesalan yang datang terlambat. Kini, saatnya bagi Arman untuk menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Maya duduk terdiam di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi. Sebelumnya, ia merasa percaya diri, bahkan sedikit menikmati drama yang sedang berlangsung di depan mata. Namun, saat ia melihat Arman yang kini tampak terpojok, wajah penuh penyesalan dan kebingungan, rasa percaya dirinya mulai memudar. Maya tahu, malam ini adalah malam yang mengubah segalanya, dan ia ada di tengah-tengahnya, tak bisa melarikan diri. Saat keluarga besar masih sibuk memproses apa yang baru saja terjadi, Maya merasakan gelombang panik yang datang begitu tiba-tiba. Ada sesuatu yang mulai menghimpit dadanya, perasaan takut yang semakin besar. Semakin ia mendengarkan percakapan di sekelilingnya, semakin jelas baginya bahwa ia sudah tidak memiliki tempat lagi untuk bersembunyi. Semua mata kini tertuju pada dirinya. Dia mulai melirik ke arah pintu, merasa ingin melarikan diri dari semua ini. Aku harus pergi. Aku harus keluar dari sini sebelum semuanya semakin buruk. Maya berusaha untuk tetap tenang, tetapi ada kekhawatiran yang mulai menguasainya. Ia tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan dirinya, tidak tahu harus berbuat apa untuk menutupi semua kebohongan yang telah dia buat. Yang ia tahu hanya satu, ia harus segera keluar dari rumah itu. Maya berdiri perlahan dan mulai berjalan menuju pintu depan dengan langkah yang terburu-buru. Setiap detik terasa sangat lama. Seakan pintu itu adalah satu-satunya jalan keluar dari situasi yang semakin mencekam ini. Namun, ketika Maya hampir mencapai pintu, langkahnya terhenti. Tiba-tiba, Siska muncul di depannya, berdiri dengan tenang namun penuh tekanan. Ada tatapan yang tidak bisa diabaikan di mata Siska. Sebuah tatapan yang tajam, penuh sindiran, dan kesal. Maya terkejut, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Siska, aku hanya ingin pulang, kata Maya terbata-bata, suaranya bergetar. Siska tersenyum sinis, langkahnya mantap maju mendekatkan diri pada Maya. Oh, kamu ingin pulang? Sepertinya kamu sudah tahu jalan keluar. Maya, ujarnya dengan nada yang dingin, setiap kata terasa seperti jarum yang menusuk. Tapi tunggu dulu, aku ingin tahu, seberapa cepat kamu berlari dari sini setelah semua terungkap. Maya merasakan keringat dingin mulai mengalir di lehernya. Siska, ini bukan seperti yang kamu kira. Aku tidak berniat. Jangan bohong, Maya. Suara Siska terdengar penuh kebencian. Kamu tahu, aku sudah tahu semuanya. Dari awal aku tahu siapa kamu, dan apa yang kamu lakukan pada pernikahan aku dengan Arman. Maya terlihat semakin panik. Tidak, Siska, aku tidak bermaksud merusak apapun. Arman yang menginginkan semua ini. Dia yang mendekatiku. Siska mendekatkan wajahnya, semakin mendekat ke wajah Maya, membuat wanita itu merasa semakin terpojok. Jangan coba cari alasan, Maya, kata Siska dengan suara yang keras, memaksa Maya untuk mendengarkan setiap kata dengan jelas. Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan. Kamu memilih untuk berhubungan dengan suamiku meskipun tahu dia sudah menikah. Apa kamu pikir aku bodoh? Maya menelan ludah, matanya mulai berkaca-kaca. Ketakutannya semakin jelas terlihat di wajahnya.
Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Siska, kata Maya dengan suara lirih, suaranya terdengar seperti wanita yang sudah kehilangan arah. Aku tidak tahu kalau semua ini akan berakhir seperti ini. Aku tidak tahu kamu akan menemukannya. Siska mendekatkan dirinya lebih jauh, seakan menekan keberadaan Maya. Jangan coba cari simpati sekarang, Maya, ujar Siska dengan penuh ketajaman. Kamu sudah menginjakkan kaki dalam dunia yang kamu sendiri tahu akan merusak hidupmu. Kamu pikir kamu bisa bermain-main dengan perasaan orang lain tanpa ada konsekuensi? Tidak, Maya. Sekarang kamu harus bertanggung jawab atas semuanya. Maya terkejut dengan sindiran yang begitu pedas. Ia mulai merasakan kecemasan yang luar biasa. Tapi aku tidak bisa tinggal di sini. Mereka akan memusuhiku, mereka semua akan membenciku. Maya hampir menangis, merasa semakin tertekan oleh keadaan. Siska menyeringai sinis, melihat ketakutan yang begitu jelas di wajah Maya. Dan kamu kira aku peduli? Tanyanya dengan suara serak namun penuh kebencian. Kamu datang ke sini untuk menghancurkan hidupku, Maya. Kamu pikir aku akan duduk diam dan membiarkan semuanya berlalu begitu saja? Aku tahu ini sudah terlalu jauh, dan sekarang kamu harus menanggung akibatnya. Maya mencoba mundur, langkahnya semakin panik, tetapi Siska menahannya. Kamu tak akan bisa melarikan diri dariku, Maya. Kamu harus bertanggung jawab pada apa yang telah kamu buat. Kamu takkan bisa pergi begitu saja. Maya yang ketakutan semakin terpojok. Semua jalan keluar seakan tertutup baginya. Di depan Siska, ia merasa terperangkap dalam kebohongannya sendiri. Siska, maafkan aku, Maya berkata dengan suara hampir terisak. Aku salah. Aku seharusnya tidak melibatkan diri dengan Arman. Tapi aku benar-benar hanya. Sudah cukup, potong Siska dengan tegas, matanya menyala penuh amarah. Aku tidak ingin mendengar kata maafmu. Karena aku tahu, Maya, kata maafmu itu tidak akan pernah cukup untuk menebus semua yang kamu lakukan. Jadi, pergilah. Pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Dengan langkah gemetar, Maya berbalik dan berlari menuju pintu. Namun, sebelum ia bisa keluar, Siska memanggilnya sekali lagi dengan suara yang lebih keras. Kamu bisa pergi, Maya. Tapi ingat, kamu tidak akan pernah bisa lari dari kenyataan ini. Maya tidak menjawab, hanya berlari keluar dari rumah itu dengan cepat, meninggalkan Siska yang berdiri tegak di tengah ruangan. Tubuhnya gemetar, tetapi ada perasaan yang lebih kuat dari sekadar rasa takut. Perasaan itu adalah kepastian bahwa ia telah memenangkan pertempuran ini, meskipun semuanya terasa pahit. Keheningan yang memekakan telinga menyelimuti ruangan itu setelah Maya akhirnya melarikan diri, meninggalkan keluarga besar yang masih terpaku dalam ketegangan yang belum reda. Semua mata kini terfokus pada Arman, yang masih berdiri di tengah-tengah ruangan, wajahnya kelam, dan tubuhnya tampak lumpuh, seolah tak tahu lagi harus bagaimana menghadapi kenyataan yang mengalir deras di sekelilingnya. Suasana terasa begitu tegang, setiap detik seperti sebuah babak baru dari drama yang tak kunjung usai. Siska berdiri di depan keluarga besar, wajahnya dingin namun penuh kemarahan yang terpendam dalam diam. Ia memandang Arman dengan tatapan yang tajam, seperti pisau yang siap melukai. Arman yang sudah hampir kehilangan seluruh wibawanya mencoba mencari kata-kata pembelaan, namun suaranya serasa tertelan dalam keramaian emosi yang begitu kuat. Arman, suara Siska terdengar datar namun penuh kekuatan, mengusik keheningan yang mencekam itu. Semua yang ada di ruangan itu menoleh padanya, merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Dengan satu gerakan yang penuh penekanan, Siska mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Amplop itu tampak sederhana, namun bagi Arman dan semua orang yang ada di sana, isinya adalah akhir dari segala yang mereka kenal. Dengan tangan yang gemetar namun mantap, Siska membuka amplop itu, mengeluarkan selembar surat resmi yang sudah tertulis dengan rapi. Surat yang memuat keputusan yang telah lama ia pikirkan, namun kini menjadi nyata di hadapan semua orang. Di dalam diam yang semakin mencekam itu,
Siska melangkah maju, mendekati Arman yang kini hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Semua anggota keluarga besar yang hadir hanya bisa menyaksikan dalam diam, merasakan ketegangan yang menebal di udara. Dengan gerakan perlahan namun pasti, Siska mengangkat surat itu dan melemparkannya langsung ke wajah Arman. "Ini surat cerai, Arman," ujar Siska dengan suara yang tajam, setiap kata seperti membekas di udara yang tebal. "Aku sudah cukup. Cukup dengan kebohongan, cukup dengan pengkhianatan, cukup dengan segala alasan yang kau berikan selama ini." Suasana di ruangan itu semakin tegang. Beberapa anggota keluarga besar yang awalnya terlihat bingung mulai terperanjat, dan wajah mereka berubah menjadi penuh keterkejutan. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Siska, istri yang selama ini mereka anggap sabar dan penuh pengertian, kini berdiri dengan tegap, membongkar segala kenyataan yang selama ini mereka pilih untuk tidak lihat. Arman terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Surat cerai itu terasa berat, seolah ia sedang diseret ke dalam jurang yang tak bisa ia hindari. Ia mencoba mencari kata-kata pembelaan, tetapi semua terasa sia-sia. "Siska, tunggu. Ini tidak seperti yang kau pikirkan," katanya dengan suara yang pecah, mencoba meraih tangan Siska yang telah melemparkan surat cerai itu. Namun Siska menepis tangannya dengan cepat, tidak memberi kesempatan bagi Arman untuk menyentuhnya. "Jangan sentuh aku," kata Siska dengan suara yang penuh kebencian. "Kau sudah cukup menghancurkan semuanya. Jangan pernah mencoba untuk meraih aku lagi." Arman mundur beberapa langkah, tubuhnya lemas, dan matanya penuh dengan penyesalan yang datang terlambat. "Siska, aku salah, aku benar-benar salah. Tolong, beri aku kesempatan kedua," katanya, suaranya begitu putus asa. Aku menyesal. Maya hanya kesalahan." Siska tertawa dingin, matanya menyala dengan amarah yang terpendam begitu lama. "Kesalahan?" Ia mengulang kata-kata itu dengan sinisme yang tajam. "Kamu sudah memilih jalanmu, Arman. Tidak ada lagi kesempatan kedua untukmu. Kamu tidak bisa lagi melukai aku atau menghancurkan pernikahan ini. Aku sudah cukup menderita." Semua yang ada di ruangan itu merasakan ketegangan yang luar biasa. Beberapa di antara mereka mulai melihat kenyataan dengan jelas. Ini bukan lagi masalah rumah tangga biasa. Ini adalah akhir dari sebuah cerita yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Mereka semua tahu bahwa tidak ada lagi jalan mundur untuk Arman. Buati, yang selama ini selalu menjadi pendukung Arman, berdiri dengan langkah terburu-buru, mencoba untuk mendekati anaknya. "Arman, kamu harus bicara. Kamu harus minta maaf. Ini tidak bisa selesai begitu saja." Suaranya penuh kecemasan, namun ada ketakutan yang menyelinap di dalamnya. Arman, yang sebelumnya adalah kebanggaan keluarganya, kini tampak seperti sosok yang hilang arah. Siska menatap ibunya dengan tatapan tajam. "Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Buati. Ini sudah selesai. Arman sudah membuat pilihannya, dan sekarang dia harus menghadapi konsekuensinya." Dengan langkah yang mantap, Siska berbalik dan berjalan menuju pintu, tidak peduli dengan tatapan terkejut dan bisikan yang mengiringinya. Hatinya sudah tidak lagi tertambat pada pria yang kini hanya bisa menyesali dirinya sendiri. Dalam setiap langkah yang diambilnya, ada rasa lega yang menyelimuti hatinya, meskipun luka lama itu tak bisa begitu saja sembuh. Arman berdiri terdiam, tidak mampu berkata lagi. Surat cerai yang tergeletak di lantai seperti sebuah simbol dari semua yang telah ia hancurkan. Hubungan, kepercayaan, dan cinta yang dulunya begitu murni. Kini, semua itu tinggal kenangan yang harus ia hadapi sendiri, tanpa ada yang bisa membantunya. Dan di luar rumah itu, Siska melangkah pergi, meninggalkan masa lalunya yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan, menuju kehidupan baru yang lebih baik dan penuh harapan. Ruangan itu seakan terhenti dalam keheningan yang mencekam, hanya suara napas berat yang terdengar di antara ketegangan yang mengalir seperti listrik. Semua orang terdiam, tak ada yang bisa mengucapkan sepatah kata pun setelah peristiwa yang baru saja terjadi. Mata mereka masih tertuju pada Arman, yang berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah pucat dan tubuh gemetar,
seakan terhempas ke dalam jurang kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Arman merasakan dunia seakan runtuh di sekitarnya. Surat cerai yang dilemparkan oleh Siska masih tergeletak di lantai, seperti sebuah kenyataan yang tak bisa dihindari. Selama ini, ia berpikir bahwa ia bisa memperbaiki segalanya, meyakinkan Siska bahwa ia tidak akan pernah mengulanginya lagi. Namun, sekarang semua itu terasa sia-sia. Arman tahu, ia sudah kehabisan waktu dan kesempatan. Siska, istrinya yang dulu penuh kasih sayang, kini berdiri di hadapannya dengan wajah dingin dan hati yang tertutup rapat. "Siska, tunggu." Suara Arman keluar terbata, penuh dengan rasa cemas yang tak bisa ia sembunyikan. Ia melangkah maju dengan tangan terentang, berusaha untuk mendekat, namun langkahnya terhenti. Setiap kali ia mencoba bergerak, seolah ada sesuatu yang menahannya, mengingatkan betapa jauh ia telah jatuh. Siska berhenti di tengah jalan, tidak menoleh sedikit pun ke arah Arman. Suasana semakin panas dengan setiap detik yang berlalu. Semua mata kini tertuju pada mereka, dan Arman merasa seolah ia sedang disaksikan oleh seluruh dunia. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menebus apa yang sudah ia lakukan. "Siska, aku benar-benar menyesal," kata Arman, suaranya bergetar, penuh penyesalan yang mendalam. "Aku sudah salah, aku tahu, tapi tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku tak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Maya hanya kekeliruan terbesar dalam hidupku. Tolong, Siska, jangan tinggalkan aku. Aku berjanji akan berubah. Aku akan lakukan apa saja untuk membuktikan bahwa aku masih mencintaimu." Namun, Siska tidak bereaksi. Ia berdiri tegak, menatap ke depan dengan penuh keyakinan. Tidak ada keraguan di wajahnya. Di dalam hatinya, keputusan ini sudah bulat, dan tidak ada yang akan mengubahnya. Siska menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata yang sudah lama ia pendam. "Arman," ujarnya dengan suara yang sangat tenang, namun penuh dengan ketegasan. "Kamu sudah cukup memberikan alasan. Kamu sudah cukup menyakiti aku dengan kebohonganmu. Dan aku sudah cukup merasakan pengkhianatan ini." Arman merosot ke lantai, wajahnya penuh rasa takut dan bingung. "Siska, please." Ia mencoba meraih tangan Siska, namun ia menghindar dengan cepat, menepiskan tangan Arman seperti ia menepis sebuah kenangan pahit. "Tidak, Arman," suara Siska terdengar keras dan jelas, tanpa ada sedikit pun keraguan. "Aku sudah membuat keputusan. Ini bukan tentang kesempatan kedua atau tentang kesalahanmu. Ini tentang aku, tentang kebahagiaanku. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan rasa sakit seperti ini. Aku pantas mendapatkan lebih dari ini." Arman menatapnya dengan tatapan kosong, mulutnya terbuka seakan ingin mengatakan sesuatu, namun kata-kata itu tak keluar. Rasa panik mulai merayap dalam dirinya. "Tapi, Siska, aku mencintaimu. Aku masih mencintaimu. Jangan begini, aku akan berubah, aku janji." Namun, Siska tidak terpancing. Ia menatapnya untuk terakhir kalinya dengan mata yang penuh kepastian. "Cinta? Cinta yang kamu tawarkan sekarang sudah terlambat, Arman. Kamu mungkin mencintaiku, tapi bukan dengan cara yang seharusnya. Kamu sudah membiarkan semua ini terjadi, dan aku sudah tidak bisa lagi mempercayaimu." Ada kepedihan di hati Siska, namun ia tahu ini adalah keputusan yang tepat. Ia tidak akan lagi terperangkap dalam hidup yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Ia harus melangkah maju, meninggalkan semua yang telah menyakitinya. Dengan perlahan, Siska mulai berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Langkahnya mantap, penuh dengan kepercayaan diri yang baru. Setiap langkah yang ia ambil seakan menegaskan bahwa ia telah memutuskan untuk mengambil kendali penuh atas hidupnya. Tidak ada lagi ruang untuk Arman. Tidak ada lagi ruang untuk masa lalu yang penuh luka. Arman terdiam di tempatnya, tubuhnya terkulai lemas. Ia berusaha memanggilnya lagi, namun suaranya terdengar putus asa, seperti seruan yang terabaikan.
"Siska, jangan pergi, tolong aku salah. Aku akan berubah." Tapi Siska tidak menoleh lagi. Ia tahu, keputusan ini adalah keputusan yang harus diambil untuk kebaikannya sendiri. Ketika ia melangkah keluar dari rumah itu, ia merasakan beban yang terasa lebih ringan. Suasana di dalam rumah itu terasa seperti ruangan yang penuh dengan bayangan masa lalu yang tidak lagi relevan. Siska tidak menoleh, tidak ada lagi yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Arman, yang kini terdiam dalam keputusasaan, tidak lagi bisa menghalangi langkahnya. Di luar rumah itu, dunia terasa lebih terbuka, lebih cerah, dan lebih penuh harapan. Meskipun hatinya masih terasa kosong, namun Siska tahu bahwa ia telah mengambil langkah pertama menuju kebahagiaan yang lebih baik. Dengan satu langkah besar menuju pintu keluar, Siska meninggalkan Arman dan segala kenangan yang pahit itu di belakangnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya, kebahagiaannya, kini ada di tangannya sendiri. Setelah melangkah keluar dari kehidupan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan, Siska merasakan sebuah kebebasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah-olah beban yang selama ini menekan dadanya telah terangkat, memberinya kesempatan untuk bernapas lagi. Keputusan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Arman bukanlah keputusan yang mudah. Namun setiap langkah yang ia ambil setelah itu menunjukkan bahwa ia telah memilih jalan yang benar untuk dirinya sendiri. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, Siska mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ia kembali menemukan dirinya, yang sempat hilang di tengah perjalanan pernikahan yang penuh dengan kebohongan. Siska memutuskan untuk fokus pada dirinya, untuk memulihkan hati dan pikirannya yang sempat terluka. Ia tahu, untuk bisa maju, ia harus terlebih dahulu sembuh dari masa lalunya. Ia kembali menekuni pekerjaannya yang sempat tertunda karena kesibukannya sebagai istri. Dunia kerja yang dulu penuh dengan tantangan dan peluang kini terasa lebih cerah, seiring dengan kebebasan yang ia rasakan. Dengan dedikasi dan tekad yang bulat, Siska mulai meraih kesuksesan yang ia idamkan selama ini. Ia bahkan mendapatkan penghargaan di tempat kerjanya, diakui oleh rekan-rekannya atas kerja keras dan integritasnya yang tak tergoyahkan. Kesuksesan profesional ini membawa Siska ke tingkat yang lebih tinggi dalam karirnya, namun yang lebih penting, itu mengembalikan rasa percaya dirinya yang selama ini ia hilangkan. Selain karir, Siska juga mulai menemukan kebahagiaan dalam hidup pribadinya. Ia mulai menjalin hubungan yang sehat dan penuh dukungan dengan sahabat-sahabat lama, seperti Rina, yang selalu ada untuknya dalam masa-masa sulit. Rina membantu Siska membuka kembali dunia sosialnya yang sempat tertutup, dan bersama-sama mereka menghabiskan waktu untuk menikmati hal-hal sederhana dalam hidup, seperti makan malam bersama, perjalanan ke tempat-tempat yang selalu mereka impikan, dan berbagi tawa yang dulu terlupakan. Siska merasakan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang datang bukan dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Pekerjaan yang semakin sukses, hubungan yang lebih sehat, serta kebahagiaan yang ia temukan bersama sahabat-sahabatnya membuat Siska merasa hidupnya kini jauh lebih berarti. Ia tahu bahwa meskipun ada luka di masa lalu, masa depan yang cerah menantinya. Setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Siska mulai merasa bangga dengan dirinya sendiri, sesuatu yang selama ini ia lupakan. Sementara itu, Arman merasakan hidupnya perlahan-lahan hancur. Ia berusaha menghubungi Siska, meminta maaf berkali-kali, bahkan datang ke tempat kerjanya untuk mencoba berbicara dengannya, namun Siska sudah menutup pintu itu rapat-rapat. Arman yang dulu merasa tak terkalahkan, kini hanya bisa menatap kosong pada kenyataan yang telah ia buat sendiri. Ia merasa seperti terperangkap dalam penyesalan yang tak ada ujungnya. Arman mencoba kembali ke rutinitasnya yang lama, berharap dapat melupakan semua yang telah terjadi, namun segalanya terasa berbeda. Maya, yang dulu begitu mencolok dalam kehidupannya, mulai menjauh. Maya yang sebelumnya penuh gairah dan ambisi kini, berubah menjadi sosok yang dingin dan penuh perhitungan. Arman mulai merasakan bahwa hubungan mereka tidak seperti yang ia bayangkan. Maya tidak mencintainya. Ia hanya melihatnya sebagai pintu untuk meraih tujuan pribadinya. Ini adalah pelajaran pahit yang harus ia hadapi, bahwa bukan hanya Siska yang ia sakiti, tetapi dirinya sendiri.
Arman mencoba mencari pelarian dengan berbagai cara. Pergi keluar kota, bertemu dengan teman-teman lama, mencoba untuk menyibukkan dirinya dengan pekerjaan, namun rasa hampa itu tidak pernah hilang. Ia tahu bahwa ia telah menghancurkan sesuatu yang sangat berharga, dan kini tidak ada yang bisa mengembalikannya. Kegagalan pernikahannya dengan Siska menghantui setiap langkahnya, membuatnya merasa lebih kesepian dan terisolasi dari dunia sekitar. Ia sering terbangun di malam hari, memikirkan masa lalu, merenung tentang segala yang telah ia lakukan, dan bertanya-tanya apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Namun, di dalam hati kecilnya, ia tahu jawabannya, tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Siska telah memutuskan untuk pergi, dan Arman tahu bahwa perpisahan itu adalah titik akhir dari segalanya. Meskipun ia ingin kembali, ia menyadari bahwa Siska tidak akan pernah memberikan kesempatan kedua untuknya. Setiap kali ia melihat pasangan-pasangan bahagia di sekitarnya, ia merasakan sebuah lubang besar di hatinya. Penyesalan itu datang seperti gelombang yang tak bisa ia tahan. Terlambat. Ia tahu ia tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Dan yang lebih berat lagi, ia tahu bahwa orang yang paling ia inginkan untuk kembali tidak akan pernah datang lagi. Namun, meskipun terperangkap dalam penyesalannya, Arman mencoba untuk bangkit. Ia mulai mencari cara untuk memperbaiki dirinya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia mulai berkonsultasi dengan seorang psikolog, mencoba mengerti apa yang salah dalam dirinya, dan bagaimana ia bisa menjadi lebih baik. Namun, kesulitan terbesar yang ia hadapi adalah kenyataan bahwa meskipun ia mencoba berubah, ada bagian dari dirinya yang tahu bahwa perubahan itu datang terlalu terlambat untuk Siska. Siska, di sisi lain, tidak pernah menoleh ke belakang. Ia melanjutkan hidupnya dengan semangat baru. Ia mulai lebih sering bepergian, mengejar impian-impian yang dulu terabaikan, dan menikmati setiap detik kebebasan yang ia dapatkan. Siska kini lebih dari sekadar seorang wanita yang pernah terluka. Ia adalah simbol dari keteguhan hati, keberanian, dan kekuatan yang lahir dari penderitaan. Dia belajar untuk mencintai dirinya sendiri, untuk merawat dirinya dengan cara yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Dan dengan itu, hidupnya semakin indah. Ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya, lebih bahagia, lebih mandiri, dan lebih sukses. Siska tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan ia siap menjalani setiap langkahnya dengan penuh kepercayaan diri. Meskipun ada penyesalan dalam hati Arman, dan ada luka dalam hidup Siska, keduanya kini berada di jalur yang berbeda. Siska menjalani hidupnya dengan penuh kebahagiaan, sementara Arman masih terperangkap dalam bayang-bayang kesalahannya. Namun, meskipun segalanya telah berubah, satu hal yang pasti, Siska tidak akan pernah kembali ke kehidupan yang dulu. Ia telah menemukan jalannya sendiri, dan itu lebih dari cukup. Maya selalu merasa tak terkalahkan. Dia adalah wanita yang tahu apa yang dia inginkan, dan dia tidak akan membiarkan apapun menghalanginya untuk mendapatkan apa yang dianggapnya pantas. Sejak pertama kali bertemu dengan Arman, dia tahu bahwa pria itu memiliki potensi besar. Ketampanannya, karismanya yang memikat, serta kesuksesannya dalam bisnis, semuanya membuat Maya tertarik. Namun, yang lebih menarik baginya bukan hanya pribadi Arman, melainkan status sosialnya. Maya bukanlah tipe wanita yang akan puas dengan kehidupan biasa-biasa saja. Dia menginginkan lebih dari sekadar hubungan biasa. Dan Arman, yang saat itu masih terikat dalam pernikahan, adalah tiket emas yang dapat membawanya ke dunia yang lebih glamor, dunia yang penuh dengan kemewahan dan pengakuan. Ketika Arman mulai menunjukkan ketertarikan padanya, Maya tidak ragu untuk melangkah lebih jauh. Dia tahu bahwa Arman, meski sudah menikah, tidak bahagia. Ia merasa bisa memberikan apa yang Arman butuhkan, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Siska, istrinya yang setia. Dengan segala daya upayanya, Maya berhasil menyusup ke dalam kehidupan Arman, menyusupi hatinya dengan perhatian dan kemewahan yang dia tawarkan. Namun, apa yang Maya tidak duga adalah betapa cepatnya Arman akan berubah. Semakin lama, semakin jelas bahwa Arman bukanlah pria yang bisa diandalkan. Perselingkuhan mereka yang awalnya penuh dengan hasrat dan rahasia kini mulai terungkap ke permukaan.
Arman yang semula terlihat seperti pria penuh daya tarik dan sukses, kini menunjukkan sisi kelam yang tidak pernah Maya bayangkan. Dia mulai kehilangan kontrol atas hidupnya, terperangkap dalam kebohongan dan penyesalan, dan dengan itu, reputasinya yang selama ini terjaga pun mulai hancur. Maya awalnya menanggapi dengan angkuh. "Arman, kita bisa melewati ini," ujarnya dengan percaya diri, berusaha meyakinkan Arman bahwa mereka akan keluar dari masalah ini bersama. Tetapi, semakin lama, semakin banyak hal yang tak bisa disembunyikan. Gunjingan tentang Arman mulai terdengar di mana-mana. Dari kolega bisnisnya yang dulu memandangnya penuh hormat, kini banyak yang mulai berbisik tentang perselingkuhan yang telah terungkap. Nama Arman mulai tercemar, dan segala prestasi yang telah ia raih, kini tampak rapuh di mata publik. Sementara itu, Maya, yang semula bangga menjadi wanita yang berhasil merebut Arman dari tangannya Siska, kini merasakan ketakutan yang tak terkatakan. Semua yang dia inginkan, status sosial yang lebih tinggi, kemewahan, kekuasaan, ternyata jauh lebih rapuh daripada yang ia bayangkan. Arman, yang dulunya menjadi simbol keberhasilan dan kekuatan, kini justru menjadi beban yang mengganggu. Maya mulai melihatnya dengan pandangan berbeda. Meskipun dia berusaha tetap menunjukkan sikap tegas dan kuat di depan Arman, di dalam hatinya, keraguan mulai tumbuh. Reputasi Arman semakin buruk, dan meskipun Maya berusaha mempertahankan hubungan mereka, dia tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan pahit ini. Setiap kali dia keluar dengan Arman, dia merasakan pandangan penuh ejekan dari orang-orang sekitar. Semua orang tahu tentang perselingkuhan mereka, dan semua orang tahu betapa buruknya keadaan Arman. Suatu malam, ketika Arman kembali terlambat dari sebuah pertemuan bisnis yang buruk, Maya tidak bisa menahan emosinya lebih lama lagi. Dia duduk di sofa hotel mewah tempat mereka menginap, menunggu Arman yang masuk dengan wajah murung dan penuh kecemasan. Begitu Arman masuk, Maya langsung melemparkan pertanyaan tajam tanpa basa-basi. "Arman," Maya berkata, suaranya tajam. "Apa yang kamu lakukan? Nama kamu sudah tercemar. Orang-orang mulai berbicara tentang kita, tentang kamu. Bisnismu hancur, reputasimu hancur, dan aku di sini hanya untuk melihatmu jatuh. Apa yang kamu pikirkan, Arman?" Arman terkejut, tak menyangka Maya akan menyampaikan kata-kata itu dengan begitu terbuka. Ia merasa seperti dunia ini tiba-tiba menghimpitnya. "Maya, kata-katanya terhenti, tak tahu bagaimana melanjutkannya. Maya berdiri, berjalan mondar-mandir dengan perasaan campur aduk. "Kamu bilang kamu akan memperbaiki semuanya, Arman, tapi lihat apa yang terjadi. Kamu tak punya apa-apa lagi. Semua yang kamu miliki, karir, keluarga, bahkan harga dirimu, semuanya sudah hancur. Apakah kamu berpikir aku akan terus mendukungmu? Apa yang bisa aku dapatkan dari pria yang reputasinya seperti ini?" Kata-kata Maya seperti pukulan keras di wajah Arman. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hubungan mereka bisa berakhir seperti ini. Maya, yang dulu penuh gairah dan ambisi, kini melihatnya dengan tatapan yang penuh kebencian dan ketidakpedulian. Maya kemudian berhenti di depan Arman, tatapannya tajam dan dingin. "Aku tidak punya waktu untuk memperbaiki hidupmu yang hancur ini, Arman. Kamu sudah cukup merusak hidupku dengan terlibat denganmu. Aku bukan orang bodoh yang akan terus menanggung beban ini, hanya untuk menjaga citra yang sudah lama runtuh. Aku tidak bisa lagi bersama kamu." Arman terdiam, tidak bisa berkata-kata. Maya, yang selama ini ada di sisinya, kini menjauh. Maya meraih tas tangan kecilnya, memandang Arman satu kali terakhir dengan rasa jijik, dan berjalan keluar dari kamar hotel, meninggalkan Arman dalam kebingungannya. Tidak ada lagi perasaan cinta di hatinya, hanya sisa-sisa kebencian terhadap pria yang telah mengkhianatinya dengan impian kosong. Di luar hotel, Maya melangkah dengan mantap, tidak menoleh lagi ke belakang. Arman, yang kini hanya bisa terpaku di tempatnya, merasakan seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Dia telah kehilangan lebih dari sekadar reputasi dan pekerjaan.
Dia telah kehilangan satu-satunya orang yang selama ini ia pikir bisa menyelamatkannya dari kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Namun, Maya tidak peduli. Dia tahu bahwa dengan atau tanpa Arman, dia bisa melanjutkan hidupnya, lebih kuat dan lebih mandiri dari sebelumnya. Arman, yang kini hanya menyisakan sisa-sisa ketenaran dan kekayaan yang dulu ia banggakan, harus menghadapi kenyataan bahwa bahkan Maya, wanita yang ia pilih untuk menggantikan Siska, juga meninggalkannya. Kini, ia benar-benar sendirian, tanpa cinta, tanpa pengakuan, dan tanpa masa depan yang jelas.